Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiffan Nur Alia. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan keamanan informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Kini, kalangan industri meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Selanjutnya, keamanan informasi. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan informasi itu sendiri meliputi yang pertama kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua ketersediaan. Di sini perusahaan menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Nah, manajemen keamanan informasi ini terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Kemudian yang kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, ancaman. Ancaman keamanan informasi merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini dapat berupa ancaman internal dan eksternal, serta tindakan kecelakaan dan tindakan yang disengaja. Selanjutnya, jenis ancaman. Terdapat beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya, yaitu meliputi virus, merupakan program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lainnya. Kemudian ada worm. Worm merupakan program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Kemudian ada Trojan horse, program yang tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri namun disebarkan sebagai perangkat. Kemudian ada adware, yaitu program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Kemudian ada spyware, merupakan program yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya, risiko. Risiko keamanan informasi merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Kemudian yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Kemudian yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kemudian yang kedua, menyadari risikonya. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Kemudian yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Selanjutnya, persoalan e-commerce. E-commerce memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Nah, untuk menangani persoalan e-commerce ini, perusahaan telah menerapkan kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya.
Kemudian tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama dampak yang parah yang membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Kemudian yang kedua dampak signifikan yang menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan tetapi perusahaan tersebut tetap selamat. Kemudian yang ketiga dampak minor yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Isi dari laporan ini sebaiknya mencakup informasi berikut ini mengenai tiap-tiap risiko yang meliputi yang pertama, deskripsi risiko, yang kedua, sumber risiko, yang ketiga, tingginya tingkat risiko, dan yang keempat, pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, yang kelima, para pemilik risiko tersebut, kemudian yang keenam, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, kemudian yang ketujuh, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, dan yang kedelapan, jika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut, laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Kemudian, kebijakan keamanan informasi. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap, diantaranya fase pertama, inisiasi proyek, yaitu membentuk sebuah tim untuk mengawasi proyek kebijakan keamanan tersebut. Kemudian, fase kedua, penyusunan kebijakan, yaitu berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Kemudian, fase ketiga, konsultasi dan persetujuan, yaitu berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Kemudian fase keempat, kesadaran dan edukasi, yaitu melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Kemudian fase kelima, penyebar luasan kebijakan, yaitu kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Untuk pengendalian teknis meliputi pengendalian akses. Di sini, orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan mendapatkan akses terhadap sumber daya informasi, maka pengerusakan tidak dapat dilakukan. Pengendalian akses dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Kemudian ada sistem deteksi gangguan, yaitu mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan pengerusakan. Kemudian ada firewall. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Ada 3 jenis firewall, yaitu firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Kemudian ada pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu dengan penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Kemudian ada pengendalian fisik dengan mengunci pintu ruangan komputer, serta perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih lagi, yaitu dapat dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pengendalian informal merupakan pengendalian yang mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Selanjutnya, manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Untuk menjamin keberlangsungan bisnis, perlu membuat subrencana yang mencakup yang pertama rencana darurat, yaitu rencana yang menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Kemudian yang kedua, rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optimis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut.